Saya izin menyampaikan hal yang waktu itu digarisbawahi ditanyakan oleh Pak Ugi, Abah Ugi tentang Soalnya mereka itu ada di wilayah Taman Nasional, kemudian ada persoalan tentang ya tambang dia rakyat apa dia punya secara dia udah yang kelembagaan, standar. Kasepuan tidak ikut apa-apa, tapi masyarakatnya boleh melakukan Jadi itu kita daripada menteri. gua dengar dikit Ini kan masih ada lebih baik orang yang mengambil biji ekspektasi emas gitu dan dia seperti udah itu buka. kira-kira gitu. Nah ini saya fokuskan ke pengertian masyarakat hukum adat ini yang tentu ini terkait dengan gelar alam, kesepuan gelar alam. Pertama yang kita lihat bahwa kesepuan gelar alam itu berdasarkan info dari Pak Abah Ugi, persoalannya mereka ada di 3 lokasi dan 3 lokasi Ini itu tuh ada kalau di nggak salah 2 provinsi. umumnya dihidupin. Model-model pengakuan yang ada di Indonesia, sementara ini belum ada yang secara nasional meliputi 2 wilayah provinsi. Yang ada beberapa eh, komunitas adatnya itu ada di dalam satu kabupaten, atau komunitas itu ada di beberapa kabupaten tapi masih di wilayah satu provinsi. Jadi itu yang jadi problemnya. Ini mengenai pengertian bisa dilihat di slide-nya. Di Indonesia tidak dikenal istilah indigenous people karena di kita suku aslinya itu sudah berasimilasi dan menjadi masyarakat adat seperti itu. Kemudian ini saya kutip dari tesisnya dari Savitri. Eh, Dia menunjukkan wilayah kesepuan gelar alam itu ada di wilayahnya Bogor, ada di wilayahnya Sukabumi, ada di eh, wilayahnya Kabupaten Lebak. Oke. Nah, waktu itu juga dia sudah mau mengajukan kemana. Waktu itu Abogi juga bingung. Ke Akhirnya ya udah didiamkan dulu lah, nunggu urusan pemerintahnya selesai aturannya tentang masalah ini. Juga tindak lanjut dari keputusan MK 35 juga mereka nunggu hasilnya saja gitu. Baru melakukan actionnya apa. Ini juga lanjutannya. Ini juga yang pernah ditanya oleh Pak Herbas, mungkin bisa dipetakan titik-titik kepindahannya itu dan rutenya itu seperti apa pola kecenderungannya gitu. Kalau ini dugaan saya ini adalah memang lokasi awal-awal di Kesepuan Citorek juga menyebutkan bahwa mereka berasal dari masyarakat yang di ada yang menyebutkan tahun 800, ada yang menyebutkan di sebelum Masehi. Itu lokasinya itu sekarang itu wilayahnya di sebelah baratnya Jasinga. Kemudian ada beberapa pola perpindahan, kemudian pola perpecahan karena ada keluarga anak tertua, anak yang kedua, dan seterusnya. Kemudian paman membentuk suatu kesatuan tersendiri dan menyebar seperti itu. Kemudian mengenai sumber hukum primernya, hal yang penting di sini itu ada 2 hal. Secara internasional yang meliputi masyarakat hukum adat ini ada 2. Konvensi ILO tahun 89. Indonesia tidak meratifikasi konvensi ini, tapi dia menyerap pengertian yang ada di dalamnya. Tapi untuk yang UNDRID 2007, Indonesia sudah ikut tanda tangan, termasuk 143 negara yang setuju. Nah, kemudian untuk yang hukum nasional di Indonesia, ini yang penting bahwa di Undang-Undang 45 mengenai masyarakat hukum adat ini diakui di pasal 18B. Kemudian ada beberapa sengketa di kabupaten di Maluku mempertanyakan pengertian sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada itu apa gitu. Kemudian ada beberapa penjelasannya. Ini penting juga ada TAP MPR.
nomor 9. Ini untuk mensinkronkan persoalan-persoalan masalah agraria dan juga masalah pengelolaan sumber daya alam karena banyak konflik terutama dengan masyarakat hukum adat. Salah satu klausulnya itu memerintahkan pemerintah eksekutif dan juga anggota dewan membuat aturan-aturan pelaksana dan melaksanakannya berdasarkan keputusan yang di TAP MPR ini. Persoalannya aturan pelaksananya tidak ada. Kemudian undang-undang yang lainnya ini relatif semua sporadis dan parsial-parsial, beberapa pengertian dan operasional dari pasal-pasal itu ternyata bertabrakan, itu, terutama masalah definisi dan implementasi dari definisinya itu. Kemudian ada aturan yang cukup menghambat eksistensi dari masyarakat hukum adat ini, yaitu Mendagri nomor 52. Karena cenderung aturan-aturan pedomannya itu di dalamnya semakin lama semakin mempersulit masyarakat hukum adat untuk menyediakan persyaratan-persyaratannya untuk biar bisa diakui oleh negara. Kemudian beberapa perda di sini terakhir itu pada waktu setahun yang lalu Pak Jokowi di Kalimantan Selatan memberikan sertifikat komunal untuk masyarakat adat di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Terus untuk yang di Papua itu juga menurut saya itu sesuatu yang menjadi bom waktu karena di masyarakat adat di Papua mereka tidak mengenal namanya hukum penguasaan lahan yang pribadi. Sementara beberapa sertifikat yang dibagikan di kota-kota itu ditunjukkan bukan ke komunal, tapi ke orang per orang juga yang menerima. Suatu saat itu akan jadi masalah. Nah, untuk tadi yang Undang-Undang 45 tadi, di sini disebutkan setidaknya ada 4 hal tentang kesatuan masyarakat hukum adat ini. Pertama, keberadaan MHA itu masih hidup atau eksistensinya ada, kemudian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh keluar dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak boleh memisahkan diri dari pemerintah Indonesia. Kemudian yang keempat, nah ini yang beberapa ahli hukum pertanahan melihat bahwa hal itu masih tetap harus dilakukan, diatur dalam undang-undang. Ada undang-undang khusus yang mengatur masalah MHA ini. Kemudian ada keputusan MK yang menjelaskan pengertian eksistens keberadaan MHA itu minimal ada 4 ciri. Masyarakatnya merasa satu kelompok, adanya peranata pemerintahan adat, adanya harta atau benda-benda yang terkait dengan wilayah adat tersebut, kemudian ada norma hukum adat. Ini contoh yang di kanan, ini ada yang dekat sekali dari gelar alam, yang di atas itu di Desa Sirna Rasa. Ini sangat jadi di arkeologi ini jadi satu perbincangan yang serius karena ini ada punden berundak di Pangguyangan, tapi ada orang-orang tertentu yang masyarakat sana juga bingung, tahu-tahu di atas dibangun makam salah satu kiai Islam terbesar saat itu, padahal belum tentu makamnya di sana karena ini ada di Cagar Budaya. Jadi bangunan ini kayak konsep cungkup Jawa, ada tahu-tahu dibuat makam aja di tengah, terus diberi fasilitas untuk orang ziarah, diberi tempat wudhu, dan diberi tiket loket karcis. Gitu. Nah, ternyata ada kelemahan negara untuk bisa membubarkan hal seperti ini, ternyata tidak bisa. Dan ini sudah berlangsung, sudah hampir lebih dari 7 tahun. Salah satu pelaku adalah suami dari juru pelihara cagar budaya ini. Lokasinya sangat dekat sekali dengan tempat yang kemarin kita kunjungi, ada di sebelah selatan timur dari lokasi gelar alam. Kemudian yang di bawah ini cukup besar, punden berundaknya, dengan Gunung Padang itu juga hampir
luasnya hampir sama. Lokasinya itu ada di Citorek Barat. Di lokasi ini berdekatan dengan tempat yang pernah booming untuk ditawarkan oleh turisme untuk melihat negeri di atas awan. Tapi masyarakatnya menolak untuk daerahnya dijadikan tempat pariwisata. Jadi problemnya di sini untuk konservasi, banyak pohon yang tumbuh di batu sehingga jadi runtuh batu-batu yang disusun ini. Nah, dari implikasinya di peraturan tentang keputusan MK ini yang bisa kita infokan atau bisa jadi landasan kesepuan gelar alam itu mau melakukan apa? Jika gelar alam itu melakukan sesuatu berhubungan dengan pihak pemerintah dan sebagainya, itu secara legal standing dia sudah punya kedudukan hukum. Jadi tidak harus mereka mengajukan segala sesuatunya dulu baru diajukan, diakui, baru melakukan hal-hal yang terkait dengan mengurus hak dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya menyebutkan bahwa ini sudah hak yang melekat, bukan hak yang harus dimintakan keputusan resmi dari negara. Salah satu profesor yang mendukung dan banyak beri masukan ke reforma agraria itu Profesor Maria dari UGM. Dia asasnya itu bahwa masyarakat adat itu harusnya sebagai yang masyarakat secara kedudukan hukum lemah itu harusnya dibantu oleh pemerintah, bukan sebagai pihak yang paling mudah disalahkan. Kemudian yang berikutnya tentang hak pengelolaan atas sumber daya wilayah hutan adat ini, waktu itu ada pertanyaannya Kang Seno tentang apakah ini juga menyangkut tentang tambang. Saya ada beberapa aturan yang saya verifikasi isinya itu ternyata masyarakat hutan adat ini, hukum adat ini, seperti contoh gelar alam, itu boleh melakukan pengusulan izin pertambangan rakyat itu, tapi bukan masyarakat hukum adatnya sendiri atau kesepuan itu, tapi dia harus membentuk semacam badan hukum, entah CV atau PT untuk menguruskan segala sesuatunya itu. Jadi kalau kesepuannya sendiri tidak bisa langsung mengajukan izin-izin terkait ini, tapi dia harus mengikuti aturan teknis yang ada di ESDM untuk membentuk badan hukum yang melakukan proses perizinannya. Nah, persoalan yang saya sarikan dari beberapa diskusi di internal Portuga dan juga di beberapa studi di masyarakat tentang gelar alam ini, pertama dari segi kebijakan yang ada itu sifatnya masih sektoral, belum ada yang menyeluruh. Beberapa yang sangat mengatur tentang masyarakat hukum adat itu pertama tentang di Permendagri dan juga di Undang-Undang Kehutanan. Kemudian yang kedua, kalau dari Undang-Undang 45 dan juga keputusan MK, sebenarnya masyarakat hukum adat ini harusnya cukup self-declaration gitu. Dia tidak harus mengurus ke mana-mana untuk diakui haknya. Tapi otomatis dengan adanya 4 ciri itu, dia bisa melakukan satu kegiatan di wilayahnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, sayangnya keputusan MK ini dan juga itikat dari kementerian lembaga itu harusnya itu ditindaklanjuti dengan adanya peraturan-peraturan pelaksanaan dari adanya TAP dan juga putusan MK ini, misalnya tentang definisi hutan adat atau hutan negara itu harusnya Undang-Undang Kehutanan itu harus direvisi, tapi sampai sekarang belum dilakukan perbaikannya. Kemudian pengakuan kasepuhan ini itu saat ini yang ada di wilayah berdekatan itu yang cukup lengkap itu di Lebak. Dia mengakui kasepuhan kalau tidak salah ada 6 dari sekian yang ada di sana. Tapi yang model yang kasepuhan gelar alam itu belum ada karena menyangkut dua provinsi seperti itu. Artinya otoritas yang harus mengeluarkan pengakuan itu harus level nasional. Nah,
badan yang melakukan itu siapa di Indonesia itu masih di ini sebagai salah satu bagian di RUU Masyarakat Hukum Adat itu dibahas ya. Kemudian ada satu peraturan baru yang Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini, di beberapa pasal-pasal yang tentang kemudahan untuk berinvestasi, terutama di perkebunan, itu kalau ada suatu dispute yang antara masyarakat adat dengan investor perkebunan sebagainya, itu umumnya yang dari masyarakat itu adatnya itu termarginalisasi. Pasti banyak dikalahkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah lokalnya. Kemudian yang lanjutnya di sini persoalannya RUU MHA ini macet ya dari tahun 2010. Waktu itu yang menggagas dari Gerindra, kemudian berapa kali pindah ke fraksi lain, terakhir kemudian yang persoalan lagi batas-batas masyarakat hukum adat ini tidak jelas antara daerahnya hutan adat dengan daerahnya negara seperti itu. Di beberapa tempat ini jadi sesuatu yang bisa jadi dispute seperti itu. Kemudian kampung-kampung lama yang ditinggalkan ini cenderung tidak dilakukan penghutanan kembali, tapi tetap berfungsi sebagai kampung, rumah, tempat tinggal, yang peluang ini akan digunakan oleh orang lain untuk menjadi hal-hal yang sifatnya komersil, terutama pariwisata. Seperti itu. Nah, itu harus ada jalan keluarnya untuk bekas kampung-kampung yang ditinggal ini bagaimana, karena cenderung ada pihak lain yang menggunakan. Kemudian pola pemukiman yang berpindah ini ternyata siklusnya itu tadi ada yang menanyakan di pernyataan itu rata-rata rata-ratanya 5 sampai 7 tahun. Ada yang cukup 2 tahun pindah, tapi ada yang sampai 7 tahun baru pindah. Makanya itu tergantung wangsitnya. Tapi di situ hal yang melandasi itu kalau praktek organik terus-menerus selama tiap tahun, kemudian di tempat yang sama tiap tahun, cenderung haranya atau humusnya itu akan semakin tipis. Sehingga mereka perlu mencari di lokasi lain yang haranya masih cukup tebal, yaitu buka hutan baru. Kemudian Gelar Alam juga punya masalah tentang penduduknya tambah lama tambah banyak, sehingga butuh lahan dan butuh ruang untuk menghasilkan bahan pangan buat ini juga disampaikan juga oleh Bang Sarmidi tentang konsep otomatis kalau masyarakatnya tambah banyak butuh makan, butuh padi dan sebagainya. Nah, ini untuk yang hukum adat terbaru yang dari hasil catatan di DPR itu, kalau yang bab 1 ketentuan umum di 2010 pembahasannya itu sempat ramai, kemudian di 2013 dari 2017 sudah clear bahwa mereka sepakat namanya masyarakat hukum adat seperti itu, sehingga tidak dimerahkan lagi. Tapi mereka fraksi-fraksi belum sepakat untuk bab 2 dan bab 3. Bab 2 pengakuan itu masih ada beberapa anggota dewan yang perlu proses pengajuan pengakuan itu dari masyarakat hukum adat ke pemerintah, dan itu diaturnya kalau di satu kabupaten cukup satu gitu, tapi kalau di 2 wilayah kabupaten pengajuannya itu ke badan yang dibentuk oleh provinsi. Nah, di situ juga disebutkan kalau itu terjadi di 2 provinsi, pemerintah Indonesia harus punya badan yang mengurusi masalah pengakuan terhadap yang sifatnya nasional. Yang ketiga, yang tentang masalah evaluasi, mereka akan melihat setelah diberikan pengakuan atau pengesahan dari hasil verifikasi, itu diberikan seterusnya atau ada batas waktu. Nah, itu yang masih dibahas. Mengenai yang lain-lainnya sudah banyak yang sepakat, baik yang dari stakeholder LSM, perguruan tinggi, dan badan-badan kementerian lembaga. Jadi yang belum itu yang di bab 2 dan bab 3.
Nah, ini yang dari beberapa diskusi sebelumnya, setidaknya ada 4 yang kita mencuat untuk menjadi rekomendasinya Portuga. Dengan tadi ciri-cirinya MHA itu, gelar alam itu sudah bisa mempunyai standing legalnya, kemudian legal standingnya, kemudian kesepakatan adat itu mempunyai ciri yang sudah diakui di Undang-Undang Dasar pasal 18 dan hasil dari MK-nya. Yang ketiganya, masyarakat hukum adat dalam hal ini gelar alam mempunyai hak untuk mengelola sumber daya di wilayah hutan adatnya. Nah, cuma untuk hal itu biar bisa lebih jelas lagi, memang pada nomor 4 RUU Masyarakat Hukum Adat ini bisa disahkan karena Indonesia sudah mengesahkan UNDRIP 2007. Di situ yang akan ditindaklanjuti, pemerintah Indonesia harus membuat undang-undang yang mengatur tentang masyarakat hak indigenous people seperti itu. Kira-kira itu hasil yang bisa disampaikan. Mungkin kami kembalikan ke Mas Iwan Bungsu. Terima kasih.